Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Natal. Yesus lahir bagi kita semua. Dengan penuh sukacita, saya Daniela bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam ibadah Natal online GBI Philadelphia Blessing Family. Namun sebelumnya, mari kita saksikan bersama informasi kegiatan gereja kita dalam Blessing News. Jangan lewatkan ibadah online Minggu tanggal 27 Desember 2020 yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Dr. Rudy Tankoma. Jangan lewatkan ibadah online tutup tahun bersama GBI Philadelphia Blessing Family pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 yang dapat diakses mulai pukul 18 WITA melalui channel YouTube Media Pustaka Berkat. Bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia. Untuk persembahan mingguan, operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988 dan untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang rindu memberi persembahan Natal dan ucapan syukur akhir tahun, dapat melakukan transfer melalui mobile banking atau internet banking atas nama GBI Philadelphia di nomor 025 068 1038. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family, @StarKids Ayomi Philadelphia, @Teens Church Philadelphia, dan @Youth Church Philadelphia. Biarlah terangmu bersinar walaupun hanya sebagai lilin kecil, tetapi orang bisa melihatnya. Sekian informasi seputar kegiatan gereja kita. Sampai jumpa pada Blessing News berikutnya. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat hari Natal untuk semua saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Natal. Yesus Kristus lahir bagi kita semua untuk menyelamatkan kita. Mari siapkan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Engkau terlalu baik bagi setiap kami Tuhan. Di hari Natal ini kami bersyukur Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sucikan setiap kami Tuhan, kuduskan setiap kami, biar kami layak untuk memuji dan menyembah Engkau, Raja di atas segala Raja. Ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan.
seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan bersama pujian ini. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara sudah ku bernyanyi, kemuliaan di tempat mahal ini, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita naikkan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Yesus yang datang menyelamatkan saya dan saudara. Ya raraba Yesus, ya raraba.
mau datang padamu saat hari ini Tuhan, menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami angkat hati kami dan penyembahan kami kepadamu, Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh come, oh ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of nations. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, all ye faithful. Come, let us adore Him. Oh, come, all ye faithful. Come, let us adore Him. Sing lives of angels, singing exaltation. Sing all ye citizens of heaven above. Glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Glory in the highest. Oh, come, let us adore. Mari angkat tangan kita. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Sejak kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat tangan kita. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang berkuasa. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Yesus yang lahir bagi setiap kita. Haleluya.
lahir bagi umat manusia, terang dunia, nyalakan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat, Dia membawa sejahtera. Sang Juru Selamat, Dia meminta selamanya. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari berkatakan dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat, Juru Selamat, Dia pembawa sejahtera. membawa sejahtera. Amin. Sang Juru Selamat, yang meminta selamanya. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambil bertepuk tangan katakan, Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib, amin. Allah perkasa, Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja Penasihat damai. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Lebih lagi serukan. Haleluya. Dengan penuh sukacita, sambut Sang Raja, segala Raja yang datang sebagai manusia untuk menyelamatkan setiap kita. Mari umat Tuhan angkat pujian ini bersama-sama. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and earth sing, and heaven and earth sing, and heaven and earth sing. Haleluya. Dengan penuh sukacita, tinggikan Dia. Joy to the world, the Savior reign. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat
the sounding joy. Joy to the world, let us adore Him. Joy to the world, oh come and praise Him. Joy to the world, let us adore Him. Joy to the world, oh come and praise Him. Berpujilah Yesus Tuhan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and earth see, and heaven and earth see, and heaven and heaven and earth see. Terus bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Joy to the world, the Savior reign. Let men their songs employ, while fields and flows, rocks, hills and plains, repeat that sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Sambil bertepuk, repeat the sounding joy. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Repeat the sounding joy. Dengan penuh sukacita. Sekali lagi umat Tuhan sambil bertepuk tangan. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding. Bersama-sama. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy to the world. Let us adore Him. Joy to the world. Oh, come and praise Him. Joy to the world. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan kembali dulu Bapak Ibu Saudara. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamat. Yesus Kaulah juru selamatku. Kami akui Engkau Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau
bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Benar Tuhan, bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang telah lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu. Kami mengucap syukur kalau tahun ini kami dapat merayakan Natal, memperingati kelahiran-Mu untuk setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima kebenaran firman Tuhan di hari Natal ini. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk masuk ke dalam setiap hati kami. Lembutkan setiap hati yang keras Tuhan, biar hari ini tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur tidak ada yang sia-sia, tapi semuanya berakar, bertumbuh, menghasilkan buah. Kiranya kami mengalami perubahan lewat jamahan dan lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap daripada kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Dan berfirmanlah, menuntun setiap daripada kami. Dan setiap daripada jemaat Tuhan yang siap untuk mendengar firman rema Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, senang kalau hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam program ibadah online merayakan Natal tahun 2020. Selamat Natal bagi setiap daripada saudara keluarga besar GBI Philadelphia Blessing Family di seluruh Indonesia. Saya percaya hari ini kita bersuka cita saudara, karena kita dapat merayakan Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita 2000 tahun yang lalu. Saudara, saat Yesus lahir ada dua kelompok orang yang mendapatkan kabar tentang kelahirannya. Para gembala di padang dan juga orang-orang Majus di timur. Kalau kita belajar sejarah dan konteks daripada pemberitaan kabar ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa para gembala melambangkan orang-orang di zaman itu yang tidak terpandang. Orang-orang yang tidak punya posisi, tidak punya jabatan, bahkan seringkali disisihkan. Sedangkan orang-orang Majus, saudara, adalah orang-orang yang aristokrat, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang terpandang di tengah-tengah masyarakat. Saat Yesus lahir, kabar kelahirannya diberitakan kepada para gembala dan juga orang-orang Majus. Kenapa saudara? Karena Yesus ingin kita sadar, Dia ingin kita selalu ingat dan mengerti bahwa Dia lahir untuk semua orang. Saudara, saya ingin katakan hari ini, Yesus lahir untuk saya dan untuk Anda. Mungkin ada daripada Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah. Saya ingin katakan Yesus juga lahir buat Anda. Saudara, Yesus lahir untuk orang tua dan orang muda, pria dan wanita, single dan menikah, kaya dan miskin, di kota ataupun daerah. Itu sebabnya tema Natal kita tahun ini adalah Natal bagi semua. Kalau saudara sedang menyaksikan program ibadah online perayaan Natal ini bersama dengan keluarga atau bahkan kerabat, boleh lihat kiri kanan saudara. Mungkin rangkul, mungkin peluk, katakan,
Natal bagi semua. Yesus lahir untuk setiap daripada kita. Saudara, beberapa bulan yang lalu saya menyampaikan firman rema saat kita merayakan Paskah, yaitu tentang 5 titik luka di tubuh Kristus yang mengeluarkan darah, yang mencucuhkan darah saat dia tergantung di atas kayu salib. Ada 5 hal yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita saat dia mati menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Jangan lupa saudara bahwa tujuan Yesus lahir ke dunia, inti daripada Natal adalah karena Yesus hendak untuk menebus dosa saya dan saudara. Tujuan utama daripada kelahiran Yesus adalah untuk mati di atas kayu salib. Waktu Yesus lahir saudara, Herodes memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua bayi-bayi yang ada saat itu. Tapi bayi Yesus yang baru lahir itu luput dari kejaran tentara Herodes. Kenapa? Karena Yesus tidak akan mati di tangan tentara Herodes. Benar, dia akan mati di atas kayu salib, menggenapi semua nubuatan dan membayar semua dosa yang kita miliki. Saudara, waktu kita ada di dalam Kristus Yesus, segala pelanggaran kita, segala dosa-dosa kita, dia bayar lunas di atas kayu salib. Waktu Yesus lahir saudara, punggungnya bertolakan dengan palungan. Saat dia berjalan menuju bukit Golgota hendak disalib, punggungnya memikul kayu salib. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, setiap kali kita merayakan Natal, merayakan kelahiran Yesus, kita harus tahu dia lahir karena dia hendak untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa saya dan saudara. Saudara, waktu Yesus lahir, tubuhnya yang mungil dibungkus oleh sehelai kain. Saat Yesus bangkit di hari yang ketiga, menaklukkan maut, dia meletakkan sehelai kain di kubur kosong. Karena Yesus juga ingin kita selalu mengerti bahwa kelahirannya, Natal, itu bukan cuma bicara bahwa dia lahir untuk mati, tapi dia juga lahir untuk bangkit, menyelamatkan Anda dan saya naik ke surga, menyediakan tempat kita di dalam kekekalan, dan akan datang untuk yang kedua kalinya sebagai Raja. Saudara, bertahun-tahun kita membahas bahwa akhir zaman Yesus segera datang. Ada banyak orang yang berkata, kapan Yesus datang? Kenapa belum datang juga? Tapi mereka lupa saudara, bahwa kedatangan Tuhan itu bisa terjadi secara global seperti apa kata firman Tuhan. Di awan-awan dia akan menjemput setiap daripada kita yang sudah berada di dalam dia, yang sudah terima keselamatan lewat karya kayu salib. Tapi Yesus juga bisa datang secara personal dalam kehidupan kita. Apa artinya saudara? Waktu kita tutup usia di bumi. Alkitab berkata bahwa umur manusia 60 tahun, bonus bisa 70 atau 80 tahun, tapi selebihnya itu adalah sengsara. Hari ini saya ingin katakan saudara, usia kita, jam kehidupan kita itu hanya satu kali diputar dan kita tidak akan pernah tahu kapan berhenti. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kalau kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, saya ingin katakan itu anugerah Tuhan. Kalau saudara belum punya kepastian hidup kekal, pastikan hari ini di akhir ibadah, saya akan pimpin kita sama-sama berdoa. Saudara terima Yesus sebagai jaminan kehidupan kekal Anda. Dialah juru selamat satu-satunya yang 2000 tahun lalu lahir ke dunia. Natal bicara tentang Yesus punya sebuah misi untuk menyelamatkan kita umat manusia dari upah dosa yang ialah maut. Dalam ibadah online perayaan Natal tahun ini saudara, saya rindu bagikan 5 hal, 5 perkataan, 5 nubuatan yang diberikan seputar kelahiran Yesus, seputar Natal. Judul khotbah saya adalah Natal bagi semua. Bukan hanya Natal bagi semua orang seperti Yesus lahir bagi gembala, tapi juga bagi orang-orang Majus. Tapi Natal bagi semua kondisi dan situasi yang sedang kita alami. Tahun-tahun ini saudara bukan tahun yang mudah, tapi saya percaya apapun kondisi Anda, apapun pergumulan tantangan yang sedang Anda hadapi, Natal bagi semua bicara tentang kelahiran Yesus, itu akan menjadi jawaban untuk semua kondisi kita. 5 kata-kata nubuatan saudara tentang kelahiran Yesus, tentang Natal. Yang pertama saudara adalah keselamatan. Keselamatan. Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai 69 saya bacakan buat saudara. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. 69, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu.
Saudara, kata atau nubuatan pertama yang diberikan Tuhan seputar kelahirannya adalah keselamatan. Ayat 76 dan 77 saudara, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Sakaria sedang bernubuat kepada anaknya Yohanes Pembaptis, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepadanya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal saudara, bahwa Yesus lahir ke dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan Anda dan saya. Kelahiran Yesus saudara bertujuan untuk menebus kita, untuk memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Natal saudara bukan hanya bicara sekedar musim liburan, atau identik dengan hiasan, identik dengan hidangan, identik dengan hadiah. Natal kita harus ingatkan diri kita, bahwa hari ini kalau kita merayakan Natal, kalau musim ini kita merayakan Christmas, Christ is the reason for this season. Yang terutama dari semua peringatan dan perayaan ini adalah Kristus Yesus lahir untuk memberikan keselamatan. Saudara, pesan utama dari Natal adalah Tuhan lahir sebagai manusia. Dia lahir lewat perawan Maria. Dia tidak bernoda, tidak sama seperti Adam saat jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Dia lahir oleh Roh Kudus dan dia tidak berdosa selama hidup, dan dia menjadi persembahan di atas kayu salib yang sempurna untuk menggantikan segala pelanggaran kita. Dialah yang telah menebus dosa saya, dosa Anda di atas kayu salib. Saudara, Natal identik dengan pohon Natal. Mungkin ada banyak orang bertanya-tanya, tidak ada kisah pohon Natal yang tercatat di dalam Alkitab. Kenapa setiap Natal ada pohon Natal di rumah-rumah orang percaya, bahkan hari-hari ini ada pohon Natal di tempat-tempat umum? Kenapa sepertinya kelahiran Yesus identik dengan pohon Natal yang tidak pernah tercatat di dalam Alkitab? Tapi hari ini saya ingin saudara melihat pohon Natal dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Bukankah Alkitab dimulai dengan kisah tentang sebuah pohon pengetahuan yang baik dan buruk? Bahwa manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa saat dia makan buah dari pohon tersebut. Dan kalau kita baca seluruh Alkitab saudara, puncak daripada Alkitab adalah juga tentang sebuah pohon yang sedikit berbeda, yaitu pohon kayu salib. Saat Yesus, Tuhan yang lahir jadi manusia, 100% Allah, 100% manusia, tidak bercacat celah, tidak berdosa, tergantung di atas pohon kayu salib, mati buat saya dan saudara. Saya ingin katakan, biar setiap kali kita melihat pohon Natal dimanapun, kita diingatkan bahwa Yesus lahir untuk memberikan keselamatan bagi setiap daripada kita. Saudara yang bersuka cita untuk kelahiran Tuhan karena membawa keselamatan dalam kehidupan kita, boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya saudara. Yang kedua, perkataan nubuatan yang diberikan seputar Natal kelahiran Yesus adalah berkat. Berkat. Saudara, Yesus lahir untuk memberikan keselamatan, tapi kita juga perlu diingatkan bahwa dia lahir untuk memberkati setiap daripada kita. Saudara perlu katakan amin untuk hal itu. Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai 42. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Hari ini saudara kita akan belajar dari Lukas pasal yang pertama, pasal yang kedua, Matius pasal yang pertama, pasal yang kedua. Saudara perlu baca ulang dua bagian firman ini saudara, 4 pasal, karena ini bicara tentang kelahiran Yesus. Ayat 40, di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Waktu Elisabet penuh dengan Roh Kudus, saudara, apa yang dia ucapkan? Ayat ke-42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu.
Saudara, kata-kata kedua, nubuatan kedua yang diberikan waktu kelahiran Yesus adalah kata berkat atau bless atau blessing. Dalam bahasa Yunani, saudara, dari Greek translation, ternyata kata blessing, kata bless itu menggunakan kata makarios. Makarios itu berarti happy, saudara. Berarti senang, berarti gembira. Saya ingin katakan, saudara, bahwa Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita, tapi juga untuk memberkati kita, untuk memberikan kita makarios, memberikan kita kegembiraan, memberikan kita kesenangan, memberikan kita rasa happy. Merupakan sebuah kebohongan jika dikatakan bahwa ikut Tuhan itu selalu sengsara, saudara. Kalau ikut Tuhan itu tidak bisa lagi bersenang-senang. Saudara, saya ingin katakan benar, ikut Tuhan perlu pikul salib. Ikut Tuhan kita perlu pikul kuk yang Tuhan katakan itu ringan. Tapi saya ingin katakan, kesenangan, kegembiraan, happiness yang Tuhan berikan, blessing yang Dia berikan dalam kehidupan kita, itu sifatnya kekal, saudara. Tentu kita tidak bisa lagi bermain-main dengan dosa. Bahwa kesenangan kita bukan berasal dari daging, dari dunia. Tapi kesenangan kita berasal dari Tuhan. Ada yang berkata, saudara, bahwa bayar harga ikut Tuhan itu mahal. Saya ingin katakan, lebih mahal kita akan bayar harga jika kita tidak bayar harga ikut Kristus. Karena kuk yang Dia janjikan itu ringan. Waktu kita pikul salib, waktu kita sesuai dengan tuntunan Tuhan, hidup benar. Saya percaya, ada berkat daripada Tuhan yang akan membuat kita happy, yang akan membuat kita gembira, yang akan membuat kita senang. Saudara, kegembiraan kita, our happiness, blessing, berkat itu sumbernya ada di dalam Yesus. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 26, saudara. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Saudara, Yesus lahir karena Dia rindu untuk memberkati kita. Dia rindu supaya hidup kita gembira, senang, happy. Bukan senang oleh kegembiraan yang semu, yang sementara, yang dunia tawarkan. Tapi sungguh-sungguh dalam kehidupan keluarga kita, dalam keseharian kita, dalam pekerjaan, bahkan pelayanan kita, kita sungguh-sungguh diberkati karena kita punya kegembiraan, kita punya rasa happy yang berasal dari surga. Saudara, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah resesi tahun ini, saya percaya merayakan Natal kelahiran Yesus, ingatlah bahwa Dia lahir karena Dia rindu untuk memberkati saya dan saudara. Kalau bunga di ladang Tuhan dandani, kalau burung di udara Tuhan pelihara, terlebih setiap kita anak-anaknya, Dia pasti sediakan apa yang jadi kebutuhan kita. Tuhan punya berkat untuk keluarga kita, untuk kesehatan kita, untuk keuangan kita, untuk keseharian kita. Dia tahu apa yang akan menjadi sumber kegembiraan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan, aku diberkati. Aku diberkati. Amin, saudara. Yang ketiga, kata-kata atau nubuatan yang diberikan seputar kelahiran Yesus adalah tuntunan. Kata tuntunan, saudara, tidak tertulis secara harafiah, tapi saya percaya indikasinya sangat kuat bahwa ada tuntunan yang diberikan berbicara tentang kelahiran Yesus. Kita akan baca beberapa ayat untuk membuktikan indikasi tersebut, saudara. Matius 1 ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dalam mimpi, Yusuf terima tuntunan. Matius 2 ayat ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, dan menuntun, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Kita lompat lagi, saudara, ke ayat 19 dan 20. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Sekali lagi Tuhan menuntun, saudara, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ayat 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yehuda,
menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Siapa yang takut saudara? Yusuf. Hari-hari ini mungkin saudara sedang takut, sama seperti Yusuf. Saudara sedang khawatir, saudara sedang gundah. Karena dinasehati di dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Saudara, saya percaya di hari Natal ini, kita perlu diingatkan bahwa Yesus lahir dan Dia pasti menuntun setiap langkah kehidupan kita. Tuhan pasti menuntun kehidupan kita, terutama menuju tahun 2021, memulai musim yang baru, mengawali tahun yang baru. Saudara, menuju 2021, saya sudah bagikan khotbah visi, bahwa visi gereja kita di tahun 2021 adalah pembaharuan dan percepatan. Pembaharuan bukan mencabut sampai ke akar-akarnya, tapi memodifikasi, merenovasi, menginovasi apa yang sudah ada, supaya kita mengalami percepatan. Kita mau lakukan 5G tahun depan, saudara. Do the Great Commandment, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, keluarga, komunitas. Fulfill the Great Commission, menyelesaikan amanat agung. Dengan berlutut berdoa, dengan melangkah bersaksi, mencari jiwa, dengan setia, dengan apa yang Tuhan berikan kepada tangan kita sebagai tanggung jawab untuk kita kerjakan. Dan pandangan kita terus fokus kepada kekekalan, ke surga. Karena hidup di dunia hanya sementara. Be a great disciple, menjadi murid-murid Kristus, bukan cuma pengagum dari jauh. Setiap hari baca firman, setiap hari ikut tuntunan Tuhan, setiap hari memikul salib bersama-sama dengan Tuhan. Karena kuk yang Dia pasangkan itu ringan, saudara. Think generationally. Kita harus memikirkan generasi, karena generasi adalah pemimpin masa sekarang dan masa depan. Generasi bukan replacement, generasi muda bukan untuk menggantikan posisi yang sudah ada sekarang, tapi reinforcement, untuk menjadi kekuatan tambahan supaya sama-sama kita bisa sampai ke garis akhir dengan baik. Now, go. Kita tidak menunda-nunda lagi, tapi kita kerjakan segera. Pada tanggal 31 di perayaan ibadah tutup tahun, saya rindu berikan beberapa tips, beberapa arahan untuk saudara supaya saudara siap memasuki tahun yang baru dan bisa menyelesaikan visi Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang Anda lalui hari-hari ini, apapun situasi dan kondisi yang membuat hari-hari Anda galau, khawatir, gundah, resah, Anda perlu diingatkan bahwa Tuhan lahir dan Dia pasti menuntun langkah kehidupan kita seperti Yusuf yang takut. Mungkin Anda sedang takut akan hari esok, takut akan minggu depan ataupun bulan depan atau tahun depan. Percayalah, ada tangan Tuhan yang menopang setiap kehidupan kita, yang menuntun setiap langkah kita. Apapun yang menjadi beban pikiran saudara, hari ini katakan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan lewat segala sesuatu. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa Tuhan pasti menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dia bisa tuntun saudara lewat mimpi. Tapi yang terutama saudara, hari-hari ini kita punya Alkitab firman Tuhan. Itu yang harus jadi pegangan kita. Setiap hari kita hidup dituntun oleh firman Tuhan. Saya percaya, apapun yang menjadi lembah kekelaman saudara, Tuhan akan menuntun saudara melewati lembah itu sampai ke puncak, mengalami hidup yang berkemenangan. Sama-sama katakan amin, saudara. Yang keempat adalah sukacita, joy. Lukas pasal yang kedua, saudara, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar. Dalam New King James Version, saudara, great joy, sukacita yang luar biasa untuk seluruh bangsa. Saudara, kalau kita baca kata great joy di bagian firman Tuhan ini, ternyata great joy itu saudara bukan cuma buah sukacita, artinya hasil yang kita rasakan sukacita, tapi sebetulnya alasan, reason, akar daripada sukacita itu. Waktu Yesus lahir, Dialah alasan kenapa kita bersukacita.
Dialah alasan saudara kenapa kita bisa memiliki joy dalam kehidupan kita. Hari ini saudara mungkin kita tidak punya semua yang kita inginkan. Tapi saya ingin katakan selama kita punya Yesus dalam kehidupan kita, kita punya semua yang kita butuhkan bahkan lebih. Dialah sumber sukacita kita. Dialah alasan kenapa kita punya joy dalam kehidupan kita. Saudara, sukacita kita itu tidak tergantung musim. Sukacita kita itu tidak tergantung kondisi atau keadaan di sekitar kita. Sukacita kita itu tergantung siapa yang ada dalam hati kita. Dan saya percaya kalau 2000 tahun yang lalu Yesus lahir di Bethlehem, hari ini di dalam Kristus kita harus tahu bahwa Yesus sudah lahir di hati kita. Dan kalau dia ada di dalam kehidupan kita, kita punya sumber sukacita yang tidak tergantung kepada kondisi di sekitar kita. Selama Natal saudara, ada hiasan Natal di mana-mana. Ada hiasan lampu yang cerah, ada hiasan pohon Natal, ada berbagai macam hiasan selama bulan Desember. Tapi setelah kita masuk ke musim yang baru, kita mengawali Januari 2021, semua hiasan itu akan disimpan saudara. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, walaupun hiasan itu disimpan, semangat Natal kita tidak boleh redup. Seperti lampu Natal yang sudah disimpan. Dari Januari sampai Desember tahun depan, setiap hari kita harus tetap bersuka cita, semangat mengiring Kristus, semangat ikut Tuhan. Satu kali Yesus mengutuk pohon arah, padahal Alkitab catat memang bukan musimnya untuk berbuah. Saya bertanya-tanya, apa yang Tuhan ingin kita pelajari dari bagian firman ini? Dan Tuhan ingatkan satu hal saudara, bahwa harusnya anak-anak Tuhan kita berbuah di segala musim. Bukan hanya Natal kita semangat ikut Tuhan, bukan hanya akhir tahun kita kembali bikin resolusi supaya tahun depan kita sungguh-sungguh beribadah. Tapi setiap musim, setiap hari kita tidak gentor, kita tidak mundur saudara dalam pelayanan, dalam kehidupan iman kita. Kita punya sukacita di segala musim kehidupan. Yang kelima saudara, yang terakhir adalah damai. Damai. Lukas pasal yang kedua, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ini bicara tentang Simeon saudara nantinya. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Tuhan berjanji kepada Simeon yang sudah tua bahwa dia tidak akan tutup usia sampai dia menyaksikan Sang Juru Selamat itu lahir. Dan waktu dia lihat bayi Yesus, dia katakan, "Berikan hambamu ini kesempatan, inilah waktunya untuk pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Saudara, saya ingin katakan Tuhan memakai semua generasi. Dia memberikan kabar kepada Maria yang waktu itu masih muda dan seorang wanita. Tapi dia juga berbicara kepada Simeon, seorang pria yang sudah lanjut usia. Hari ini saya ingin katakan saudara, Tuhan memakai setiap orang. Dalam kerajaan surga tidak ada diskriminasi. Kita semua saudara seiman. Kita semua sudah diselamatkan, ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Kata yang kelima adalah damai. Saya percaya waktu Yesus lahir, dia ingin membawa damai dalam kehidupan kita. Lukas pasal yang kedua, ayat 34 sampai 35. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria. Perhatikan saudara, Simeon memberikan pesan kepada Maria ibu Yesus. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. 35. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Kenapa Simeon memberikan pesan ini kepada Maria ibu Yesus? Bahwa nanti akan ada pedang yang menembus jiwanya sendiri. Apa hubungannya dengan damai saudara? Saudara harus ingat bahwa ini adalah sebuah nubuatan waktu Yesus masih bayi. Tapi kalau kita lompat ke peristiwa di Golgota saat Yesus disalibkan.
setelah dicambuk, setelah disiksa, setelah dihina. Yesus tergantung di atas kayu salib. Alkitab mencatat, ada ibunya di sana yang menyaksikan anak yang dia kandung, anak yang dia besarkan, anak yang dia kasihi. Dia tahu Yesus adalah Tuhan, tapi Yesus juga adalah anaknya. Memikul semua dosa manusia di atas kayu salib. Secara manusiawi untuk Maria seorang ibu, tentu itu sangat berat. Seperti ada pedang, kata Simeon, yang menusuk jiwanya. Saudara, Natal bicara tentang Tuhan menyediakan kedamaian dalam kehidupan kita, walaupun sedang melewati masa yang amat sukar. Mungkin hari-hari ini saudara sedang kehilangan banyak hal. Mungkin karena pandemi, saudara sedang mengalami krisis ekonomi. Mungkin karena pandemi, saudara sedang melewati krisis kesehatan. Atau ada orang yang saudara kasihi, yang dekat dalam hidup saudara, yang saudara cintai, harus tutup usia. Mungkin karena pandemi, saudara melewati masa-masa yang sulit, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Terlalu banyak faktor, tapi itu membuat saudara berat hati. Itu membuat saudara kehilangan ketenangan. Itu membuat saudara bingung harus berbuat apa. Saudara khawatir, pikiran saudara jalan terus. Saudara tidak bisa memiliki waktu untuk beristirahat. Tapi saya ingin katakan saudara, seperti Maria yang dijanjikan damai sejahtera walaupun ada pedang yang seperti menusuk jiwanya. Hari ini, apapun masa sukar yang saudara sedang lewati, saya ingin katakan, ada damai. Karena Raja Damai itu sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan dia ada di hati saudara. Kalau saudara hari ini sedang lewati masa-masa yang sulit, yang sukar, bolehkah sebelum saya tutup khotbah ini, saudara buka kedua tangan saudara. Tuhan, Engkau sedang lihat anak-anakmu yang sedang memikul beban yang begitu berat, yang sulit untuk dijelaskan. Tapi itu membebani pikiran mereka, membuat mereka tidak bisa beristirahat, membuat mereka takut, membuat mereka resah. Tapi Tuhan, hamba-Mu tahu Roh Kudus Engkau hadir di setiap ruangan dan di setiap relung hati. Engkau sedang menguatkan setiap jemaat-Mu yang sedang membutuhkan damai. Saudara, ikuti saya sama-sama katakan, I have supernatural peace. Katakan, aku punya damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Saudara bisa khawatir, itu manusiawi. Saudara mungkin gundah, galau, resah, itu manusiawi. Tapi di tengah-tengah perasaan resah, beban itu, katakan kepada pergumulan saudara, aku punya damai yang melampaui segala akal pikiran. Karena Yesus Sang Raja Damai ada di dalam hatiku. Saudara, kita punya damai. Karena Sang Juru Damai itu, Raja Damai itu telah lahir dalam hati kita. Saya berdoa, melewati badai sekalipun, saudara tetap tenang. Karena Yesus ada dalam perahu kehidupan saudara. Yesus lahir saudara, untuk memberikan keselamatan. Dia lahir untuk memberkati kita karena dia rindu kita punya kegembiraan. Saudara, dia lahir dan dia pasti menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kalau saudara tersesat di tengah-tengah lautan, saudara cukup lihat ke langit. Kalau saudara lihat ada garis bintang yang bernama The Southern Cross berbentuk salib. Kalau saudara ikuti garis bintang itu, saudara akan sampai ke daratan. Hari ini saya ingin katakan, kalau saudara sedang tersesat, ikut tuntunan Tuhan. Dia pasti bawa saudara kembali ke tempat yang aman karena dia adalah gembala yang baik yang menuntun kita ke rumput yang hijau, ke sungai dengan aliran air yang tenang. Saudara, Yesus lahir untuk memberikan kepada kita sukacita. Sukacita di segala musim, di segala keadaan. Yesus lahir untuk memberikan damai yang melampaui akal pikiran. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Yesus, Kau
lah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Amin Tuhan. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari angkat tangan saudara, katakan dengan iman kepada Dia. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Saudara saja katakan dengan lembut. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Hari ini saya ingin berdoa bagi saudara yang belum punya kepastian hidup kekal. Saudara, kita semua manusia berdosa. Dan tidak ada perbuatan baik kita yang bisa menghapus dosa-dosa itu. Hanya Yesus yang lahir dari Roh Kudus, lahir lewat perawan Maria, yang hidupnya tidak bercacat celah dan mati di atas kayu salib sebagai domba korban yang sempurna, yang Alkitab catat tidak patah tulangnya, yang tidak bercacat celah. Waktu Dia mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, siapa saja yang percaya kepada Dia punya jaminan hidup kekal. Dan hari ini mungkin saudara baru pertama kali ikut ibadah, saudara baru pertama kali dengar tentang Yesus. Tapi saya ingin katakan, Yesus lahir untuk berikan keselamatan. Dan setelah itu Dia lahir untuk berikan Anda berkat, Anda tuntunan, Anda sukacita, dan kepada Anda damai sejahtera. Saya rindu berdoa buat Anda yang rindu terima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupmu. Kalau itu Anda sama-sama pejamkan mata, buka kedua tanganmu. Ikuti saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Buat aku menjadi anak-anak-Mu. Engkaulah Tuhan atas hidupku. Hari ini aku tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran, untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat buat saudara yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hubungi kami saudara lewat Instagram, kami rindu melayani saudara lebih dalam lagi. Kami rindu membawa saudara bertumbuh dalam kehidupan iman. Bersama-sama memasuki tahun 2021, saya percaya kita akan sama-sama diberkati Tuhan. Dan saya juga rindu berdoa bagi saudara yang hari ini sedang melewati masa-masa yang sukar. Kalau itu saudara, letakkan tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang diletakkan di dada dan terangkat di rumah masing-masing, di ruangan masing-masing. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya Engkau memberkati umat-Mu yang membutuhkan. Biar mereka happy di Natal ini. Biar mereka punya kegembiraan memasuki tahun yang baru. Tiba-tiba ada mujizat. Tiba-tiba ada terobosan. Tiba-tiba ada pemulihan. Tiba-tiba ada jawaban
daripada Tuhan. Pintu yang sebelumnya tertutup tiba-tiba Engkau bukakan. Karena Engkau rindu buat kami gembira di dalam-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat yang Engkau sediakan. Tuntun umat-Mu yang sedang tersesat, umat-Mu yang sedang bingung. Tuntun kembali ke jalur yang benar. Tuntun kembali ke jalur percepatan Tuhan. Tuntun kembali ke tempat yang penuh dengan rumput yang hijau dan sungai yang penuh dengan aliran air. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu hari ini yang sedang sedih. Berikan sukacita Tuhan. Sukacita yang tidak tergantung kepada keadaan atau kondisi, tapi sukacita yang berasal dari surga. Dan Tuhan yang sedang lewati beban, pergumulan, tantangan, berikanlah damai. Supaya mereka tetap bisa angkat tangan mereka dan berkata, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati sama-sama katakan amin. Sampai jumpa saudara pada tanggal 31 di ibadah perayaan tutup tahun. Saya rindu kita sama-sama terima rema tuntunan untuk memasuki tahun yang baru. Kita akan sama-sama mengalami pembaharuan dan percepatan mempraktekkan 5G setiap hari. Selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen.
favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and your children and your children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and your children and your children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, in the coming, in the going, in the weeping, in the rejoicing. He's for you, 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 He's for you. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, in the coming, in the going, in the weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Natal secara online. Saudara merayakannya di rumah-rumah atau dimanapun saudara berada. Saya percaya kasih anugerah Tuhan tetap berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Saya bersama Ibu Gembala dan seluruh keluarga ingin mengucapkan selamat merayakan Natal dan selamat menyambut tahun yang baru. Biar sukacita Tuhan, pengharapan di dalam Dia senantiasa berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semua. Mari kita nyanyikan pujian We Wish You a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy. Sekali lagi, we wish you. We wish you Selamat Hari Natal, saudara. Tuhan memberkati setiap saudara. Keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Kehidupan-kehidupan diberkati oleh Tuhan. Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New
Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh merayakan Natal secara online. Kami percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Kasih anugerah Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan saudara. Seluruh persembahan ucapan syukur dan persembahan Natal juga Tuhan memberkati. Kami tahu Tuhan itu bagian dari ibadah kami. Kami mengingat kebaikan Tuhan dari awal tahun 2020 sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Diberkati seluruh saudara dengan berkat yang terbaik. Kelimpahan kasih karunia. Kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti saudara seumur hidup saudara. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, tetap setia mengasihi dia sampai dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.